Shalom, selamat pagi pada keluarga besar Happy Soul Family. Pagi hari ini bertemu kembali dengan saya dalam renungan harian Soul Generation Ministry. Sebelum kita mendengarkan renungan, marilah kita berdoa mempersiapkan diri kita supaya biar kiranya renungan ini yang singkat bisa menjadi berkat buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih buat pagi hari ini kalau kami boleh bangun dan kami boleh bernafas Tuhan. Pagi ini kami mau mendengarkan sedikit renungan, biarlah kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pagi ini saya memberi judul renungan saya adalah plus minus. Kalau ngomong berbicara tentang plus minus, biasanya orang mikir plus minus apa ya, gitu kan. Nah, tapi plus minus di sini adalah tentang bagaimana ini bisa terjadi di keadaan yang minus. Maksudnya adalah keadaannya dampaknya positif, tetapi dalam kondisi keadaan yang minus. Jadi gini. Ayat renungannya ayat perikop Alkitabnya saya ambil di Lukas 23 ayat 1 sampai dengan 12. Kemungkinan sih ini adalah cuplikan ayat yang memang mungkin jarang dibawakan ketika khotbah, tapi saya mendapatkan ini adalah hal yang unik, yang bukan unik gimana, tapi memang hal yang luar biasa sampai saya bilang, wih. Karena judul perikopnya adalah Yesus di hadapan Pilatus. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian sudah sering mendengar tentang pada saat itu Tuhan Yesus dihadapkan di Pilatus gitu kan. Nanti untuk ayatnya Bapak Ibu saya anjurkan dan saya sangat sarankan untuk Bapak Ibu baca supaya Bapak Ibu dapat artinya gitu loh. Jadi singkat ceritanya pada waktu itu adalah ketika Tuhan Yesus diperhadapkan oleh imam-imam kepada Pilatus. Saat itu para imam itu datang, ya kan, mereka nuduh Tuhan Yesus, menuduh Tuhan Yesus menyesatkan bangsa gitu kan, karena dia bilang Tuhan Yesus mengajarkan supaya Tuhan Yesus melarang untuk melarang membayar pajak kepada kaisar gitu kan, dan menyatakan bahwa imam kepala ini bilang bahwa dia ini menyatakan diri sebagai raja atau Kristus atau raja. Jadi pada saat itu Pilatus bilang, engkaukah raja orang Yahudi gitu kan. Tuhan diam, tapi dia cuma bilang engkau sendiri menjawabnya gitu kan, engkau sendiri mengatakannya gitu. Nah akhirnya singkat cerita si Pilatus bilang ke imam-imam kepala, bilang, saya nggak nemuin kesalahan, singkatnya gitu, saya nggak nemuin kesalahan dari Yesus ini akhirnya. Tapi mereka makin kuat gitu loh, makin kuat untuk menyalahkan supaya si Tuhan Yesus ini dihukum gitu kan. Sampai dia bilang ia menghasut rakyat kita dengan ajarannya di seluruh Yudea dari Galilea. Nah pasti Pilatus dengar dari Galilea, berarti dia bilang, wah Galilea ini adalah tempat kekuasaannya Herodes, bukannya saya gitu loh ya kan. Akhirnya dia memutuskan untuk membawa si Tuhan Yesus ini diadili di Herodes. Pada saat itu kebetulan Herodes ada di Yerusalem. Singkat cerita ketika itu langsunglah Tuhan Yesus dibawa ke si Herodes. Ketika Herodes melihat Tuhan Yesus, Herodes itu sangat senang. Karena dia udah lama dengar tentang Tuhan Yesus. Lagi pula dia juga mengharapkan bahwa Tuhan Yesus tuh membuat suatu tanda di hadapannya, karena dia hanya mendengar selama ini gitu kan. Tapi Tuhan Yesus tuh ketika dia diajukan beberapa pertanyaan sama si Herodes, Tuhan Yesus tuh nggak menjawab. Akhirnya dia mungkin keki atau kesel ya kalau saya baca di sini kan gitu kan, sehingga akhirnya ahli-ahli Taurat maju melontarkan beberapa tuduhan yang berat terhadap si Tuhan Yesus. Maka mulailah si Herodes tuh
menista dan mengolok-olok Tuhan Yesus, dan akhirnya si Herodes balikin lagi nih Tuhan Yesus ke si Pilatus. Nah, yang lucunya firman Tuhan di ayat 12 dia bilang gini, dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Nah, plus minus di sini saya mau bawa gini. Dari dampak yang didapatkan adalah gini. Dampaknya ketika Herodes ketemu dengan Tuhan Yesus, dampaknya itu plus. Kenapa? Akhirnya dia sama si Pilatus ini nggak bermusuhan lagi, bersahabat. Nah, minusnya adalah ya dalam kondisi Tuhan Yesus harus diadilin. Itu minusnya. Jadi sharing pada pagi hari ini ada plus dan minus adalah dampaknya adalah ketika kita orang percaya maupun orang tidak percaya, orang belum percaya Tuhan, terus tiba-tiba ketemu Tuhan, pasti dampaknya adalah plus. Sekalipun mungkin di kondisi yang minus, di dalam satu masalah ketemu Tuhan, setelah itu dia bertobat, nah itulah dampaknya itu plus. Nah, bagaimana dengan kita nih anak-anak Tuhan yang katanya notabene udah lama kenal Tuhan, yang udah lama melayani Tuhan mungkin. Apakah kita masih merasakan dampak yang plusnya ini ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan? Sedikit sharing adalah setiap hari untuk menghabiskan bukan menghabiskan waktu ya, setiap hari ketika saya harus berjualan di tempat saya bekerja gitu kan, saya pasti menyempatkan waktu, karena buat saya sekarang adalah itu jadi satu keasikan tersendiri jujur, karena ini yang saya dapat ketika saya belajar membaca firman gitu loh. Di tempat saya bekerja sehari 1 atau 2 pasal. Awalnya saya membaca mungkin sebagai rutinitas. Wah, killing a time gitu kan. Tapi ketika satu kali kejadian itu mungkin beberapa hari yang lalu, ketika saya membaca tentang kisah perjalanan Tuhan Yesus dari Matius sampai dengan Lukas. Di kitab Lukas saya mendapatkan adalah ketika saya lagi membaca, saya merenung, Tuhan tuh hebat ya. Maksudnya banyak hal yang Tuhan perkara yang Tuhan buat tuh di dunia itu hebat banget. Banyak kali kita sebagai yang katanya anak-anak Tuhan, yang katanya pelayan Tuhan, masih meragukan kuasa Tuhan gitu. Di situ saya kayak orang tuh ditemplak gitu. Yus, lo tuh punya Tuhan yang dahsyat. Bukan saya aja, kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saya meyakinkan bahwa kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika semakin lama saya membaca firman, saya semakin mendapati banyak hal yang Tuhan kerjakan. Dan di dalam diri saya bilang, Tuhan, Engkau tuh luar biasa. Semestinya saya sebagai yang percaya sama Tuhan tuh no worries lagi, gak perlu khawatir lagi. Nah, semenjak hari itu saya semakin melihat bahwa oh iya Tuhan. Jadi ketika sekarang ini, ketika menghadapi hari-hari, memang setiap hari ya pasti ada masalah, tapi saya menghadapinya itu saya dengan keyakinan penuh bahwa saya punya Tuhan yang hebat. Dari setiap firman yang saya baca, saya mendapatkan hal-hal yang baru setiap hari ketika saya membaca. Oh Tuhan, hebat ya Tuhan, ternyata tuh banyak hal yang Tuhan tuh zaman dulu tuh Tuhan buat. Gak terlepas zaman dulu, zaman sekarang pun Tuhan bisa buat hal-hal yang luar biasa. Jadi melalui renungan yang singkat pada pagi hari tentang dampak plus minus, pasti dampaknya itu plus ketika kita ketemu Tuhan, walaupun dalam kondisi yang minus. Saya yakinkan Bapak Ibu Saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan itu Tuhan yang hebat, Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya apapun keadaannya. Saya yakinkan bahwa Bapak Ibu Saudara-saudari harus tetap berpegang teguh pada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, jangan lupa
baca firman setiap hari, karena itu kekuatan buat kita anak Tuhan. Itu buat saya pribadi itu satu kekuatan yang baru setiap hari ketika saya membaca firman day by day, tiap hari. Itu luar biasa banget. Saya bukan tukang obat, tapi saya merasakannya. Kalau Bapak Ibu mau merasakannya, cobain. Dan harus dibiasakan baca firman tiap hari. Saya yakin menjadi kekuatan yang baru setiap hari. Apapun masalahnya, Tuhan pasti buka jalan. Oke, itu aja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kami pagi ini udah dengar firman Tuhan. Tuhan, biarlah ini boleh menguatkan buat mungkin hati-hati yang sudah mulai goyah, buat hati-hati yang mulai berpikir untuk melarikan diri dari Tuhan, mulai berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Tuhan Yesus, sekali lagi biar Tuhan yang jamah melalui renungan yang singkat ini, aku percaya Tuhan yang memberkatinya. Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan berkati.